Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Danan Pratama dengan nomor NIM 2892150364, program studi manajemen dengan dosen Dr. Insinyur Sugeng Prayetno SE SHMM. Saya akan mengerjakan UTS Emotional Intelligence. Pengertian kecerdasan emosional. Kecerdasan emosi atau emotional intelligence merujuk kepada kemampuan mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengelola emosi orang lain, dan membina hubungan dengan orang lain. Kecerdasan emosi juga kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi, menjaga keselarasan emosi dan mengungkapkannya melalui keterampilan, kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Kecerdasan emosi dapat menempatkan emosi seseorang pada porsi yang tepat, memilah kepuasan, dan mengatur suasana hati. Koordinasi suasana hati adalah inti dari hubungan sosial yang baik. Apabila seseorang pandai menyesuaikan diri dengan suasana hati individu yang lain atau dapat berempati, orang tersebut akan memiliki tingkat emosional yang baik dan akan lebih mudah menyesuaikan diri di dalam pergaulan sosial serta lingkungannya. David Wetzler dalam bukunya berjudul Kecerdasan dan Kesehatan Emosional Anak, menurutnya kecerdasan adalah kemampuan sempurna seseorang untuk berperilaku terarah, berpikir logis, dan berinteraksi secara baik dengan lingkungannya. Menurut Davis dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa inteligensi emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi dirinya sendiri dan orang lain. Beck mengungkapkan pendapat James dan Lang menjelaskan bahwa emosi adalah persepsi perubahan jasmani yang terjadi dalam memberi tanggapan terhadap suatu peristiwa. Definisi ini bermaksud menjelaskan bahwa pengalaman emosi merupakan persepsi dari reaksi terhadap situasi. Golongan utama emosi dan beberapa anggota kelompoknya sebagai berikut: amarah, beringas, mengamuk, marah besar, jengkel, kesal hati, kesedihan, pedih, sedih, muram, suram, putus asa, depresi berat, rasa takut, cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, waspada, sedih, tidak tenang, ngeri, kenikmatan, bahagia, gembira, puas, riang, senang, terhibur, bangga, takjub, rasa terpesona, cinta, penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, kasih, terkejut, terkesiap, terkejut, jengkel, hina, jijik, muak, benci, tidak suka, malu, rasa salah, malu hati, kesal, sesal, dan hati hancur lebur. Dari beberapa pendapat di atas, maka emosi merupakan suatu respon atas rangsangan yang diberikan baik dari lingkungan maupun dari dalam individu sendiri, sehingga individu dapat menentukan pilihan dalam hidup yang menentukan kehidupannya. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kecerdasan emosional di sini adalah kemampuan untuk memiliki kesadaran diri, pengaturan diri, dan motivasi yang tinggi, serta memiliki kecakapan sosial yang meliputi empati dan keterampilan sosial yang tinggi pula
dan selalu berusaha untuk mempertahankan pikiran dan sikap positif sepanjang masa, walaupun pada saat itu sedang dihinggapi perasaan-perasaan negatif. Indikator kecerdasan emosi. A. Mengenal emosi diri. 1. Kesadaran emosi. Menurut Goleman, orang yang memiliki kecakapan kesadaran emosi adalah tahu emosi mana yang sedang mereka rasakan dan mengapa. Yang kedua, menyadari keterkaitan antara perasaan mereka dengan yang mereka pikirkan, perbuat, dan katakan. Mengetahui bagaimana perasaan mereka memengaruhi kinerja. Mempunyai kesadaran yang menjadi pedoman untuk nilai-nilai dan sasaran-sasaran mereka. Yang kedua, percaya diri. Orang yang memiliki kepercayaan diri, mereka bilang berani. 1. Berani tampil dengan keyakinan diri, berani menyatakan keberadaannya. 2. Berani menyuarakan pandangan yang tidak populer dan bersedia berkorban. Yang ketiga, tegas, mampu membuat keputusan yang baik, kedekat dalam keadaan yang tidak pasti dan tertekan. B. Mengelola emosi diri. Mengelola emosi yaitu menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan pas. Kecakapan ini bergantung pula pada kesadaran diri. Mengelola emosi berhubungan dengan kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepas kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan, dan akibat-akibat yang timbul karena gagalnya keterampilan emosional dasar. Kemudian unsur pengetahuan diri atau mengelola emosi dalam kecerdasan emosional melahirkan kecerdasan yang meliputi kendali diri, sifat dapat dipercaya, kewaspadaan, dan adaptabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut. Menurut Goleman, orang yang cakap dalam kendali diri adalah mereka yang memiliki keterampilan berikut. Mengelola dengan baik perasaan impulsif dan emosi yang menekan mereka. Tetap teguh, tetap positif, dan tidak goyah walaupun dalam situasi yang paling berat. Berpikir dengan jernih dan tetap terfokus kendati dalam tertekan. Orang yang memiliki kecakapan dalam sifat dapat dipercaya adalah bertindak menurut etika dan tidak pernah mempermalukan orang. Membangun kepercayaan lewat keandalan diri dan autentitas. Mengakui kesalahan diri dan berani menegur perbuatan tidak etis orang lain. Berpegang pada prinsip secara teguh walaupun apabila akibatnya menjadi tidak disukai. C. Memotivasi diri sendiri. Memotivasi diri adalah menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, serta untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Sementara itu, untuk unsur yang berkaitan dengan motivasi dalam kecakapan emosi, melahirkan kecakapan yang meliputi dorongan berprestasi, komitmen, dan optimisme. Optimisme adalah mereka yang mempunyai keterampilan tekun dalam mengejar sasaran, kendali banyak halangan dan kegagalan, bekerja dengan harapan untuk sukses, bukannya takut gagal, memandang kegagalan atau kemunduran sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan ketimbang sebagai kekurangan pribadi, mengenali emosi orang lain, bereaksi terhadap perasaan orang lain atau empati dengan respon emosional yang sama dengan perasaan orang tersebut. Empati sangat manusiawi. Orang-orang yang memiliki empati akan lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Berkaitan dengan unsur mengenali emosi orang dalam kecerdasan emosi, yaitu memahami orang lain, mengembangkan orang lain, dan mengatasi keragaman. Dalam memahami orang lain, mereka memiliki keterampilan sebagai berikut. 1. Memperhatikan isyarat-isyarat emosi dan mendengarkan dengan baik.
2. Menunjukkan kepekaan dan pemahaman terhadap perspektif orang lain. 3. Membantu mendasarkan pemahaman terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Seni membina hubungan merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain. Orang-orang yang terampil dalam kecerdasan sosial dapat menjalin hubungan dengan orang dengan cukup lancar, peka membaca reaksi dan perasaan mereka, mampu memimpin dan mengorganisir, dan pintar menangani perselisihan yang muncul dalam setiap kegiatan manusia. Usaha untuk meningkatkan kecerdasan emosional tidak berkembang secara alamiah. Artinya, kematangan seseorang tidak didasarkan pada perkembangan usia biologisnya. Oleh karena itu, EQ harus dipupuk dan diperkuat melalui proses pelatihan dan pendidikan yang berkesinambungan. Banyak para pakar yang merumuskan kiat-kiat mengembangkan kecerdasan emosional. Di antaranya adalah pendapat Claude Steiner yang mengemukakan 3 langkah utama dalam mengembangkan kecerdasan emosional. Yang 1, membuka hati. Yang 2, menjelajahi dataran emosi. Yang 3, bertanggung jawab. Membuka hati adalah simbol pusat emosi yang dapat merasakan nyaman atau tidak nyaman. Oleh karena itu, kita dapat memulai dengan membebaskan hari kita dari imbus pengaruh yang membatasi kita untuk menunjukkan kasih sayang satu sama lain. Menjelajahi dataran emosi. Setelah membuka hati, kita dapat melihat kenyataan dan menemukan peran emosi dalam kehidupan, sehingga kita akan menjadi lebih bijak dalam menanggapi perasaan kita dan perasaan orang lain di sekitar kita. Kalau bertanggung jawab untuk memperbaiki dan mengubah kerusakan hubungan, kita harus mengambil tanggung jawab. Setelah dapat membuka hati dan memahami perasaan emosi orang lain, ketika terjadi permasalahan antara kita dan orang lain, sangat sulit melakukan perbaikan tanpa ada tindak lanjut. Setiap orang harus memahami permasalahan dan memutuskan bagaimana memperbaikinya. Manfaat kecerdasan emosional. Para ahli psikologi menyebutkan bahwa IQ hanya mempunyai peran sekitar 20% dalam menentukan keberhasilan hidup, sedangkan 80% sisanya ditentukan oleh faktor-faktor lain. Di antaranya, yang penting adalah kecerdasan emosional. Dalam kehidupan banyak sekali masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan semata dengan menggunakan kemampuan intelektual seseorang. Kematangan emosi ternyata sangat menentukan keberhasilannya. Dengan kata lain, kecerdasan emosi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam mencapai keberhasilan hidup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.